Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, meraih rahmat Allah merupakan tujuan utama bagi setiap individu muslim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Nah, untuk mencapai rahmatnya kita perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan juga ketaatan. Selain itu, taubat dan istighfar juga harus dilakukan untuk dapat membantu kita dalam membersihkan hati dan berharap semakin dekat dengan rahmat Allah. Nah pemirsa, pada pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama menuntut ilmu dengan tema bahasan terkait meraih rahmat Allah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah Kiai, kita sering membahas begitu ya, rahmat Allah, tujuan setiap individu muslim di dunia ini adalah untuk meraih rahmat Allah. Jangan-jangan kita juga tidak paham sebetulnya Kiai ini. Betul. Apa itu rahmat Allah? Ya. Nah, bagaimana penjabarannya Kiai? Atau mendegradasi Mbak Eva, menafsirkan rahmat Allah itu sesuai dengan selera kita. Kita sering banget kan kalau sedang mendapatkan karunia duniawi, itu seakan-akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi ketika kita tidak mendapatkan itu, seolah-olah kita tidak merasa mendapatkan rahmat Allah. Maka benar sekali tadi, untuk memaknai rahmat tadi, kita perlu mengerti apa sebetulnya rahmat itu bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa agama di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Rahmat itu kata guru saya, itu adalah iradatul khair. Keinginan memberikan yang terbaik dari ar-rahim yang merahmati lil marhum kepada yang dirahmati. Jadi kalau saya misalnya Mbak Eva, anak saya masukkan kepada sekolah yang terbaik untuk masa depannya yang baik. Maka itu dalam bahasa Arab, saya sedang merahmati anak saya. Karena saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita selalu meminta rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu untuk selalu dibimbing ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu rahmat di sini itu tidak bisa ditafsirkan secara materialistis, karena kita tidak pernah tahu kan, saya itu menjadi baik kalau kaya atau kalau miskin. Saya itu menjadi baik kalau berkuasa atau jadi rakyat. Kan kita sering bertemu tuh, ada orang soleh ketika miskin, kemudian berubah ketika dia kaya. Ada orang yang berteriak tentang keadilan ketika menjadi rakyat, tetapi orang yang sama kemudian berperilaku jauh dari rasa adil dan keadilan ketika dia berkuasa. Nah, oleh karena itu, ketika kita menafsirkan kata-kata rahmat, itu sejatinya adalah mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu seperti apa? Itu berbeda-beda dari setiap orang. Itulah sejatinya rahmat Allah. Nah, mengapa kemudian banyak sekali Kiai doa-doa yang memohon rahmat Allah? Nah, ini penting sebetulnya ya Kiai ya. Iya, bahkan dulu saya pernah sekali Mbak Eva nih. Saya dulu punya teman ini. Teman saya ini bukan seorang pemuka agama, tapi dia sama dengan saya dulu itu rajin ngaji. Satu ketika beliau ini orang Mesir. Saya punya kawan satu lagi orang Kuwait. Ya, 3 nih ngaji ya di satu tempat dulu di Mesir, di Sayyidah Nafisah. Itu ada bercerita tentang rahmat Allah lah. Ya, guru nih bercerita. Tiba-tiba teman saya kebetulan itu sudah menikah, jadi punya anak. Anaknya nih polos ngomong, kalau orang itu orang soleh cerita rahmat, kenapa dia miskin ya? Kan mestinya dia bisa berdoa mendapatkan rahmat Allah dan mestinya dia merubah nasib dia, kan begitu. Lah ini orang yang kita minta doa sama dia, tapi kok dianya sendiri terlihat susah gitu loh. Nah,
Kami bertiga ini tersenyum aja ngelihat kepolosan anak tersebut karena merasa ditampar. Kita sendiri dalam hati sering bertanya begitu. Kalau ini orang soleh dimintain doa, kenapa kadang-kadang rumahnya jelek? Iya. Saya punya guru juga ya, Mbak Eva ya, di Timur Tengah itu orang sering dimintain doa. Tapi sampai akhir hayatnya nggak punya rumah. Ya, ilmunya luar biasa, kalau dia mau dunia luar biasa, dia selalu mendoakan kita sejahtera, tetapi dia sampai akhir hayatnya itu naik kendaraan umum untuk mengajar di institusi Islam yang sangat bergengsi, Al-Azhar di Mesir. Maka tiba-tiba ketiga pertanyaan itu lahir dari seorang anak tersebut. Di kesempatan yang berbeda, saya bertanya kepada guru saya itu, guru, kalau guru selalu berdoa agar mendapatkan rahmat, kenapa rahmat itu tidak terlihat pada kehidupan guru? Ini saya berani banget gitu ya. Karena untuk menghilangkan pertanyaan yang selalu mengganggu dan menghantui banyak orang. Saya mohon maaf guru, saya bilang, kalau seperti itu kenapa saya tidak melihat rahmat Allah? Guru saya itu berdiri dari duduknya dengan tatapan mata yang menusuk jantung saya. Kamu bilang, dari mana kamu melihat tidak ada rahmat Allah di rumah saya? Apa karena rumah saya yang sempit? Apa karena panas tidak ada AC-nya? Apa karena kamu melihat saya tidak memakai pakaian yang bermerek dan melihat saya hanya bergelantungan di bis setiap hari? Saya berpikir, emang iya itu yang saya mau tanya, cuma kan tidak mungkin saya sampaikan. Kenapa guru tidak berdoa? Beliau adalah seorang mursyid tarekat, memimpin doa. Apa beliau yang ajarkan kepada saya? Kamu tahu Faiz, ketika kita tidak protes dengan apa yang menjadi takdir kita, itu sejatinya kita sedang mendapatkan rahmat Allah. Ketika saya tidak memberontak dalam kemiskinan saya melihat kebahagiaan saya itu bukan pada uang yang saya dapatkan, tapi pada murid-murid yang istiqomah kayak kamu datang ke tempat saya itu bukan karena apapun. Apa saya tidak berbahagia? Ada orang seperti kamu yang mungkin kelak ketika kamu pulang ke negerimu, kamu akan menjadi tokoh di sana. Kamu duduk di kaki saya, bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa, tetapi karena ilmu. Apa ada Faiz di dunia yang lebih membahagiakan dari itu? Apa kamu tidak pernah melihat bagaimana perilaku istri saya? Istri saya itu setiap pagi tidak pernah minta uang belanja. Kalau saya kasih dia belanja, kalau tidak dikasih dia puasa. Pertanyaannya, seandainya perilaku yang seperti ini kita bandingkan dengan aspek keduniawian, itu tidak ada artinya. Artinya apa? Begitu saya dalam kondisi seperti ini, istri saya menjadi orang yang sabar, saya menjadi kaya hati dengan murid-murid saya. Saya melihat kebahagiaan itu ketika membuka Al-Quran dan mengajarkan tafsir. Saya mendapatkan kebahagiaan ketika saya bisa memberi pengertian satu huruf Quran itu kita bahas berhari-hari, itu menjadi kebahagiaan. Berarti Allah iradatul khair kepada saya. Yang kayak begini Mbak Eva, itulah yang menjadikan kita sering menyalahartikan rahmat dan kita sering menurunkan derajat rahmat Allah hanya kepada sesuatu yang sejatinya belum tentu rahmat Allah, tapi itu adalah hawa nafsu saya. Jadi rahmat Allah itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau materi sebetulnya. 1 miliar rahmat Allah, kalau 100 rupiah azab. Kan begitu harian kita. Ini yang kemudian boleh jadi kita mendegradasikan rahmat Allah. Karena ada orang yang menjadi tidak baik karena 1 miliar. Ada orang yang istiqomah dalam kebaikan pada 1 rupiah. Ada orang yang kemudian istiqomah kepada Allah dalam 1 triliun, ada orang yang kemudian kafir dan bermaksiat hanya pada 100 rupiah. Itu kemudian tidak ada kamusnya Mbak Eva. Jadi rahmat Allah itu nggak ada contohnya, nggak ada rumusnya. Ya, ada orang yang mendapatkan rahmat Allah dengan cara yang berbeda. Ini saya pernah punya cerita nih Mbak Eva. Ceritanya nih asalnya nggak enak nih. Ada temen tuh tiap hari itu hidupnya baik. Ditanya sama temannya, kamu nih subuh-subuh mesti di soft yang pertama, ya apa-apa selalu beres duluan daripada kami. Apa sih rahasianya? Dijawab sama temannya itu. Kamu tahu nggak? Saya tiap hari itu sholat subuh mesti duluan, apa-apa duluan, karena istri saya 2.
Jadi Mbak Eva nggak suka nih dengan pertama. Ini istrinya 2. Saya waktu itu mikir, Itu rahmat atau apa bukan?" kaitannya? Tapi saya pikir-pikir bener juga ya. Jadi dia cerita tuh, kalau saya bangun tidur, kamar mandi, anduk, pakaian itu diurus sama istri pertama saya. Begitu saya keluar kamar, itu ada coklat hangat, ada roti bakar, mobil sudah siap dipanaskan ke masjid, itu urusan istri kedua saya. Saya pikir-pikir benar juga kan. Kalau istrinya 2 kan pekerjaannya terbagi, maka lebih cepat. Nah, ada orang yang kemudian, oh, Itu cukup punya asisten aja iya, sih kayak gini, kayaknya Mbak Eva. bersih. Ada orang yang bilang, oh, jadi caranya untuk dapat rahmat Allah bisa sholat subuh di depan itu istrinya 2. Maka dia menelan mentah-mentah itu. Dia cari perempuan yang mau dimadu, dapat. Dia istrinya 2. Apa yang terjadi? Seminggu teman yang kedua nih, setelah dia beristri 2, dia bukan saja datang lebih awal ke masjid, bahkan dia sudah tinggal di masjid. Kenapa? Karena diusir dari rumah istri tua dan diusir dari rumah istri muda. Ada orang yang bisa istiqomah meraih ibadah itu dengan dia memiliki 2 orang istri. Ada orang yang rumah tangganya menjadi berantakan karena dia memiliki 2 istri. Konsep itu tidak ada kebahagiaan itu hanya pada 2 istri dan tidak berbahagia dengan 1 istri. Itu tidak ada urusan dengan itu. Rahmat Allah itu jangan diatur-atur. Iya. Ya, rahmat Allah itu jangan di-downgrade gitu. Nah, ketika kita tahu orang tadi, oh, dia dijadikan oleh Allah itu imam masjid, datang duluan karena istrinya 2. Nah, yang ini sudahlah jadi makmum saja. Istrinya 1, tapi dia berbahagia dengan kemakmumannya. Nah, itu sejatinya adalah rahmat Allah. Baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita akan break terlebih dahulu. Kita akan bahas mengapa kemudian kata rahmat ini sering juga digunakan pada doa untuk orang yang meninggal Kiai. Iya, Kita betul, akan bahas betul. sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Meraih Rahmat Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah Kiai, mengapa kemudian kata rahmat ini sering digunakan pada doa-doa untuk orang-orang yang meninggal dunia Kiai? Dan bahkan penyebutan orang yang meninggal ini kan almarhum ya. Itu ada juga dari kata rahmat juga dari begitu ya? kata-kata rahmat, dan itu juga tidak salah. Almarhum itu bukan kemudian kita memastikan orang itu mendapatkan rahmat Allah, tapi itu adalah doa kita kepada orang tadi untuk selalu dibersamai oleh rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena yang bisa menyelamatkan kita di akhirat itu Mbak Eva hanya rahmat Allah. Karena rahmat itu adalah puncak dari sifat Allah. Sifat baik itu ada banyak, tetapi dia tidak akan pernah sama dengan rahmat. Misalnya, orang sering mengatakan bahwa hidup itu akan bahagia kalau dipenuhi dengan adil dan rasa keadilan. Anak minta keadilan kepada orang tua, istri minta keadilan kepada suami, suami minta keadilan kepada istri, rakyat minta keadilan kepada pemimpin. Coba tanya, Anda ingin pemimpin yang apa? Yang adil, Pak. Seandainya sifat adil yang kita temui di akhirat, masuk neraka kita Mbak Eva. Seandainya Allah menghakimi dan menghukumi kita semua dengan keadilannya, maka boleh jadi semua orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Apa sholat kita, puasa kita, zakat kita, itu mampu membayar dari semua yang Allah berikan kepada kita. Pasti tidak akan sama, karena kalau kita memberi barang, itu kan ada harga, ada barang. Harganya tinggi, barangnya bagus. Harganya rendah, barangnya tidak bagus. Pertanyaannya, kalau saya mau membeli surga, lalu dengan sholat seperti apa yang harus saya persembahkan kepada Allah? Karena apa yang saya berikan sholat, itu kan harus sama dengan apa yang Allah janjikan berupa surga. Makanya para pemirsa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran misalnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga. Itu bukan saya bertransaksi dengan Allah lah, tetapi itu adalah Allah sepihak dengan rahmatnya. Kata Allah, sudahlah, asal kamu sholat, saya tidak lihat sholatmu. Apa sama dengan, itu kita katakan rahmat. Kalau sudah bertemu dengan rahmat, beres urusannya. Saya sering kasih gambaran gini Mbak Eva.
Waktu zaman COVID kemarin, itu di terik matahari yang panas, saya melihat ada orang tunanetra itu berjualan kerupuk di Jagakarsa, di Jalan Kahfi yang panas itu dekat rumah saya. Tiba-tiba orang ini berhenti. Ada naik SUV, yang SUV ini mahalnya luar biasa. Berhenti dia, beli kerupuk. Saya yakin orang kaya ini nggak butuh kerupuk itu. Dibeli semuanya, dimasukkan, dibayar. Saya melihat betul uang ratusan ribu berwarna merah. Kita ini kan kalau warna uang kayaknya tajam matanya, tanpa kacamata tahu lah. Uang 100 ribu apa 10 ribu. Kalau biru saya udah yakin banget. Merah soalnya. Ini merah ratusan ribu dia serahkan. Saya yakin tidak sebanding dengan harga kerupuk itu. Dia ketika membeli kerupuk itu bukan karena kebutuhan dan bukan karena transaksi perdagangan, tapi karena rahmat. Itulah yang sejatinya kenapa orang yang meninggal itu kita doakan agar mendapatkan rahmat Allah. Amalannya tidak cukup. Bahkan orang yang paling sempurna di dunia ini pun itu tidak pernah yakin bisa masuk surga. Sayyidina Umar itu ketika meninggal itu takut betul masuk neraka. Padahal Sayyidina Umar, kita kadang-kadang baru sholat seminggu itu udah ngapelin surga. Itu jatah gua nanti, itu nggak bener, oh macam-macam tuh. Nah ini menunjukkan Mbak Eva bahwa rahmat itulah yang kita cari. Maka orang yang sudah meninggal itu doakan satu aja. Ketemu dengan rahmat, nanti rahmat itu dilambangkan dengan ridho. Kalau Allah sudah rahmat, Allah sudah ridho, maka urusan kita selesai di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita termasuk golongan yang itu ya Kiai ya. Yeah. Nah Kiai, kita sekarang melanjutkan soal pernyataan atau pemahaman kita bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam. Yeah. Nah kalau memang begitu Kiai, mengapa kemudian negeri-negeri yang memang berbasis atau mayoritas agamanya beragama Muslim, beragama Islam gitu ya, tapi sering terjadi konflik di sana Kiai. Nah kalau begitu di mana letak rahmatnya Kiai? Orang yang hidupnya bersih tidak selamanya sehat Mbak Eva. Dan orang yang hidupnya kotor tidak pasti sakit kan. Jadi kalau kita bertanya, di mana rahmat Allah? Kita tanyakan dulu. Rahmat Allah itu kan Allah turunkan kepada hamba Allah. Ketika kita mendeklar diri kita sebagai hamba Allah, kan ada aturan yang harus kita pahami. Jadi bedakan antara Islam dengan orang Islam. Al-Quran ini mengajarkan kebersihan. Tapi boleh jadi perilaku muslimnya jorok. Agama ini mengajarkan, kata Rasulullah itu, al-wudu itu syatrul iman. Berwudu, membersihkan badan, itu separuh dari keimanan. Artinya apa? Agama ini mendorong orang untuk bersih. Tapi kan boleh jadi ada perilaku muslim yang tidak bersih. Jarang mandi misalnya. Kan begitu. Nah kita harus bedakan. Agama ini secara konsep itu memberikan rahmat kepada apapun. Mbak Eva bisa lihat, Rasulullah itu pesan, tidak boleh tangan kita itu abas. Abas itu iseng sama tanaman. Kita sering kan, ada buah belum waktunya udah dipetik. Saya pernah nanam pohon kelapa di pesantren saya, itu nggak hidup sama sekali. Kenapa? Semua santri itu tangannya iseng. Asal ada buah kelapa belum waktunya dipetik. Lama-lama kelapanya ngambek, nggak berbuah. Ada pohon baik-baik, kadang kita silet. Itu kata Rasulullah tidak boleh. Ya, ada air yang tergenang. Kata Rasulullah, jangan kamu pipis di situ. Itu menjadi sarang penyakit. Ini kan namanya rahmat. Ada binatang misalnya disakiti oleh manusia. Binatang itu bertemu dengan Rasulullah dan curhat sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Yang melakukan kejahatan pada binatang ini tidak berperi kebinatangan, itu bukan umat saya. Ini kan menunjukkan agama ini memiliki konsep yang luhur. Tetapi boleh jadi perilaku kita. Coba lihat Mbak Eva, pesan agama itu apa? Afsus salam, tebarkan salam kepada siapapun. Kata Nabi, ayyul islami khair. Orang Islam kayak apa yang paling bagus? Kata Nabi, orang yang memberi salam. Baik orang itu kamu kenal atau orang itu tidak kamu kenal. Intinya apa? Kalau saya memberi salam kepada orang yang tidak saya kenal Mbak Eva, boleh jadi orang itu non muslim, berbeda akidah kepada saya. Tapi dalam agama katakan beri salam kepada dia. Kata Rasulullah lagi, at'imut ta'am, berbagi makanan. Itu kan menunjukkan bahwa agama ini agama penuh kasih sayang. Ketika Rasul mendefinisikan siapa itu muslim, Al-Muslim itu orang yang bisa memberikan assalam, kedamaian dengan tangannya, lisannya kepada orang di sekitarnya. Siapa Al-Mu'min itu? Al-Mu'min itu yang bisa memberikan rasa aman. Jadi kalau saya bertetangga sama Mbak Eva, kemudian Mbak Eva tidak merasa aman karena punya tetangga saya, berarti ada yang salah pada perilaku keimanan saya. Karena orang yang beriman itu selalu menebarkan rasa aman. Ini konsep. Nah, perilaku kan boleh jadi
Berbeda begitu ya, Kiai ya. Berbeda. Nama saya itu Faiz. Kata bapak saya supaya kamu tuh jadi orang menang terus, ya belajar berprestasi. Tapi ketika saya nggak naik kelas, kan tidak kemudian mengatakan gimana sih namanya Faiz tapi kok nggak naik kelas. Ya itu kan namanya. Ketika saya tidak belajar dan tidak melakukan apa-apa yang mengantarkan saya kepada Faiz, ya saya harus terima namanya. Ada orang namanya Fajar Soleh. Waktu fajar soleh, mestinya sholat subuh kan, tahu-tahu bangunnya duhur, gitu. Apa kemudian kita salahkan namanya? Ya enggak, perilaku orang tadi. Gitu. Baiklah Kiai. Kiai kita akan lanjutkan, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.